Pernah kebayang nggak kalau di masa depan yang merawat kita saat sakit itu bukan lagi manusia, tapi sebuah program komputer? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas topik yang lagi hangat ini. Belakangan ini, ada satu pernyataan yang bikin heboh. Katanya sih dari Bill Gates, yang bilang kalau AI bakal menggantikan dokter cuma dalam 10 tahun. Wah, ini beneran atau cuma sensasi aja ya? Yuk kita cari tahu. Tapi, oke, sebelum kita terlalu jauh membayangkan robot mengambil alih rumah sakit, coba kita mundur selangkah. Sebenarnya, kenapa sih dunia medis butuh banget teknologi secanggih AI? Masalah mendesak apa yang coba diselesaikan? Jawabannya, karena sistem layanan kesehatan kita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu lagi kewalahan. Benar-benar di bawah tekanan yang luar biasa berat. Nah, disinilah AI datang, menawarkan sebuah janji, sebuah solusi. Coba deh kita lihat masalahnya satu persatu. Populasi dunia makin tua, yang artinya butuh lebih banyak perawatan. Di sisi lain, jumlah dokter dan perawat itu terbatas. Ditambah lagi biaya yang makin melambung dan tumpukan kerjaan administrasi yang bikin banyak dokter kelelahan atau burnout. Ini resep yang sempurna untuk sebuah krisis. Kalau kita lihat di Indonesia, tantangannya lebih berlapis lagi. Kita punya beban penyakit besar seperti tuberkulosis, yang kasusnya salah satu tertinggi di dunia, lalu ada stroke, dan juga diabetes. Kondisi geografis kita yang terdiri dari ribuan pulau juga membuat penyebaran sumber daya kesehatan jadi tantangan tersendiri. Semuanya benar-benar diuji sampai batas maksimal. Jelas cara-cara lama saja udah nggak cukup lagi. Makanya AI sekarang mulai masuk ke dalam klinik. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh ya, ini nyata dan sudah digunakan hari ini. Contohnya di Indonesia nih, sudah ada uji klinis yang menggunakan AI untuk menganalisis foto ronsen dada. Hasilnya, keren banget. Tanda-tanda tuberkulosis bisa ditemukan dengan kecepatan dan akurasi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Begitu juga untuk kasus stroke, di mana setiap detik itu sangat berharga, bisa jadi penentu antara hidup dan mati. AI membantu dokter membaca hasil CT scan otak jauh lebih cepat, sehingga penanganan bisa segera dilakukan dan memperbesar peluang pasien untuk pulih. Bahkan untuk deteksi kanker kulit, kemampuan analisis gambar oleh AI bisa setara atau bahkan lebih akurat daripada dokter spesialis. Ini menunjukkan satu hal, AI itu jago banget dalam mengenali pola-pola rumit yang mungkin saja terlewat oleh mata manusia. Tapi jangan salah, kemampuan AI itu nggak berhenti di diagnosis aja. AI ini membuka pintu ke era baru yang keren banget, namanya kedokteran presisi. Intinya, kita meninggalkan model pengobatan satu obat untuk semua orang. Coba bayangin begini, dokter bisa menciptakan semacam kembaran digital atau avatar dari diri Anda berdasarkan data genetik, gaya hidup, semuanya. Nah, sebelum obat diberikan ke Anda, dokter bisa menguji berbagai pengobatan ke avatar digital itu dulu untuk mencari mana yang paling efektif dengan efek samping paling minimal. Itulah kekuatan personalisasi yang didukung oleh AI. Oke, jadi kalau AI sejago itu dalam mendiagnosis dan membantu merancang pengobatan, pertanyaan awalnya muncul lagi dong, apa ini berarti peran dokter akan segera berakhir? Nah, ternyata semua bukti justru menunjuk ke masa depan yang sangat berbeda, yaitu masa depan kolaborasi. Jadi narasi yang tepat sekarang ini bukan lagi tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tapi augmented intelligence atau kecerdasan yang ditingkatkan. Gampangnya AI bukan pengganti, tapi menjadi asisten super canggih bagi para dokter. Peran dokter pun ikut berevolusi. Kalau dulu dokter itu ibarat detektif yang harus susah payah mencari petunjuk di tumpukan data medis, sekarang mereka lebih seperti seorang hakim yang bijaksana. Bukti-bukti disajikan oleh AI dan tugas dokter adalah menafsirkannya, memverifikasinya, dan menerapkannya dalam konteks unik setiap pasien, sesuatu yang mesin nggak punya. Contoh paling nyata bisa kita lihat di ruang operasi. Dulu, robot bedah hanya membantu menstabilkan tangan dokter. Sekarang, mereka perlahan menjadi semakin otonom. Nah, dokter bedahnya bukan digantikan, tapi perannya naik kelas menjadi seorang komandan atau pilot ahli yang mengawasi dan mengarahkan jalannya operasi. Dan mungkin ya, salah satu dampak terbesar yang sudah dirasakan saat ini adalah AI membebaskan dokter dari tumpukan pekerjaan administratif yang melelahkan. Hasilnya, mereka punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada hal yang paling esensial, yang nggak bisa digantikan mesin, yaitu membangun koneksi dan empati dengan pasien. Tapi, namanya juga teknologi baru yang sangat kuat, pasti ada masalah baru yang kompleks juga. Misalnya, pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau AI sampai membuat kesalahan diagnosis, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, di sini urusannya jadi rumit. Tanggung jawab hukumnya jadi berlapis-lapis. Apakah ini salah dokternya yang terlalu percaya pada AI? Atau rumah sakitnya yang menyediakan sistem tapi pelatihannya kurang memadai?
Atau jangan-jangan perusahaan pengembang AI itu sendiri yang harus digugat? Ini belum ada jawaban pastinya. Selain itu, ada tantangan etis yang nggak kalah penting. Kadang, cara kerja AI ini seperti kotak hitam. Dia memberikan hasil, tapi prosesnya gimana, bahkan pembuatnya pun sulit menjelaskan. Ini menimbulkan masalah soal kepercayaan dan transparansi. Belum lagi soal bias algoritma dan hak pasien untuk tahu kalau AI terlibat dalam perawatannya. Soal bias ini ada contoh nyata yang cukup mengkhawatirkan. Beberapa alat AI pendeteksi kanker kulit ternyata kurang akurat pada pasien dengan warna kulit lebih gelap. Kenapa? Sederhana, karena data yang dipakai untuk melatih AI itu mayoritas berasal dari individu berkulit terang. Ini bahaya karena bisa memperparah ketidaksetaraan kesehatan yang sudah ada. Oke, setelah melihat semua potensinya yang luar biasa dan juga tantangannya yang kompleks, jadi di mana posisi kita sekarang? Jelas, jalan ke depan bukan tentang memilih antara manusia atau mesin, tapi tentang bagaimana kita mendefinisikan kemitraan terbaik di antara keduanya. Dan para dokter sendiri tampaknya sangat antusias menyambut perubahan ini. Lihat saja angkanya. Tingkat adopsi AI di kalangan medis adalah salah satu yang tercepat dalam sejarah teknologi. Hal ini membawa kita pada sebuah kesimpulan kunci. Jadi isunya bukan tentang AI akan menggantikan dokter, tapi dokter yang memanfaatkan AI akan menggantikan dokter yang tidak mau beradaptasi. Biarkan teknologi yang mengurus pengolahan data dan presisi, sehingga manusia, yaitu para dokter, bisa fokus memberikan kearifan, konteks, dan yang paling penting, empati dan sentuhan kemanusiaan. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan krusial untuk masa depan. Ketika mesin menjadi semakin ahli dalam ilmu kedokteran, bagaimana kita sebagai manusia bisa memastikan seni penyembuhan yang penuh empati tetap menjadi inti dari semuanya? Terima kasih sudah menyimak.